waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakannya untuk memotong, ya, maka engkau yang akan dipotong. Artinya apa? Kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita justru akan diperbudak oleh waktu. Maksud diperbudak tuh kita ya gak jelas gitu, ngapain gitu. Tidak memanfaatkan waktu yang ada. Dan waktu itu kan sesuatu yang kata Imam Al-Ghazali itu sesuatu yang paling jauh. Kenapa paling jauh? Karena waktu tidak akan pernah kembali. Gitu. Maka kecuali jauh. Kenangan. Kecuali kenangan. Makanya dulu guru saya itu pernah bilang begini, dia bilang masa lalu adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, esok hari adalah harapan. Katanya begitu. Jadi tinggalkan kenangan, buatlah harapan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Santai Teman Hijrah. Ngobrol seru berfaedah. Masya Allah. Semoga teman-teman semua tidak bosan menyaksikan Ngobrol Santai Teman Hijrah dari episode awal sampai episode 30, walaupun ada part-part yang bukan kita. Tapi insya Allah ini menjadi salah satu knowledge ya, pengetahuan buat kita semua selama bulan suci Ramadan, agar tentunya juga kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nah, ngomong-ngomong soal memaksimalkan ibadah nih Ustaz ya. Jadi ada tidak lepas dari yang namanya bagaimana kita kemudian memanage waktu kita. Nah, kalau di Ramadan kan kita di-manage langsung sama Allah ibaratnya gitu ya Ustaz ya. Karena euforia gitu kan, kemudian suasana Ramadan itu kan emang selalu selalu membuat kita tuh untuk termanage gitu ya, kayak sahur, buka, makan kan di manage ya kalau Ramadan gitu ya. Gak boleh kan kita makan zuhur gitu. Tapi dari buka kemudian kita makan lagi sahur gitu kan. Kemudian kita di manage juga buat tilawah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang gimana caranya kita biar bisa nge-manage waktu itu selepas Ramadan gitu. Setelah kita tidak lagi ada kewajiban untuk melaksanakan saum Ramadan. Nah, kira-kira kita mulai dari pentingnya waktu dulu kali ya Ustaz ya. Soalnya dalam Islam itu melihat waktu itu sepenting apa? Karena kan banyak juga Ustaz dalam Al-Quran Allah itu bersumpah atas nama waktu. Nah, ketika Allah berkali-kali menekankan atas nama waktu, itu kan menandakan sesuatu hal yang sangat penting gitu ya. Gimana nih Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kalau kita bicara tentang waktu ya, waktu itu kan orang Arab bilangnya al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakannya untuk memotong, ya, maka engkau yang akan dipotong. Artinya apa? Kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita justru akan diperbudak oleh waktu. Maksud diperbudak tuh kita ya gak jelas gitu, ngapain gitu. Tidak memanfaatkan waktu yang ada. Dan waktu itu kan sesuatu yang kata Imam Al-Ghazali itu sesuatu yang paling jauh. Kenapa paling jauh? Karena waktu tidak akan pernah kembali. Gitu. Maka kecuali jauh. Kenangan. Kecuali kenangan. Makanya dulu guru saya itu pernah bilang begini, dia bilang masa lalu adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, esok hari adalah harapan. Katanya begitu. Jadi tinggalkan kenangan, buatlah harapan. Gitu. Makanya di dalam Quran Allah banyak sekali bersumpah dengan waktu kan. Bahkan hampir seluruh waktu Allah ada sumpahnya. Dari mulai wal fajr demi waktu fajar, was subh demi waktu subuh, wad duha demi waktu duha, wan nahar demi waktu siang, wal asr demi waktu asar, wal lail demi waktu malam. Lengkap. Artinya apa? Bahwa Masya Allah ya, waktu ini penting buat kita gitu. Kenapa? Ya manusia itu kan gak mungkin akan selalu terikat dengan waktu. Betul. Ya. Maka kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Tidak mungkin Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar, dengan sesuatu yang penting, ya. Makanya Allah bersumpah dengan itu di dalam Al-Qur'an, wal asri wal fajri wad duha. Banyak Masya Allah gitu. Ini berarti menandakan bahwa waktu itu penting. Jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan diperbudak oleh waktu yang ada. Nah, kadang kita tuh sekarang malah sibuk
atau apa ya, sibuk nyari, bukan nyibuk nyari waktu ya, sibuk apa namanya tuh ya, ngabisin waktu katanya, atau enggak karena saking nggak ada kesibukannya gitu sampai sibuk ngabisin waktu gitu. Nah sebenarnya baiknya kita sebagai seorang anak muda muslim gitu ya, dalam memanfaatkan dan mengisi waktu itu seperti apa gitu caranya gitu. Iya. Pertama tentu kita harus membagi waktu-waktu prioritas. Ya, waktu itu kan Allah juga menyampaikan, Nabi juga menyampaikan ya, ada hak kita. Waktu yang menjadi hak kita sebagai manusia, apa itu tidur, makan, mandi gitu ya. Itu harus ada, harus dibuat space waktu untuk itu. Yang kedua, waktu untuk belajar itu harus ada. Waktu untuk berkontribusi buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Ya, waktu untuk beribadah. Ya, walaupun semua aktivitas kebaikan kan dalam Islam sebetulnya ibadah. Maksud ibadah di sini adalah ibadah yang lebih menekankan ibadah mahdhoh. Ya. Jadi dibagi waktu-waktu itu. Ya, mana yang prioritas buat kita? Ya, artinya jangan sampai ada satupun waktu yang tidak bermanfaat. Makanya kan dalam hadis Nabi itu menyampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni. Dia selalu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Ya. Bahkan ada seorang ulama sampai ketika jalan kaki itu sambil mensyarah kitab. Mensyarah itu menulis penjelasan tentang kitab gitu. Jadi muridnya baca kitab, ya, baca buku gitu. Kemudian oleh ulama itu dijelasin. Sampai apa? Karena apa? Karena gak mau hilangnya waktu gitu. Masya dengan Allah. Sia-sia. Kalau kita kan jalan-jalan aja. Iya, kita mah banyak ngabisin waktu yang sia-sia jadi banyaknya waktu tidur terutama. Jadi emang Masya Allah ya teman-teman, memang berbicara tentang waktu itu dan berbicara tentang sesuatu hal yang sangat luar biasa penting tapi sering diabaikan gitu tadi. Kita terkadang ya tadi lebih banyak menghabiskan waktu, mengisi waktu dengan sesuatu yang sangat tidak bermanfaat dan tidak memberikan manfaat buat diri kita gitu. Tapi padahal kan waktu itu akan terus terus maju gitu ya. Waktu itu semakin terbatas itu karena sekali lagi kan kita juga punya limit waktu di muka bumi ini ya. Kita punya batasan itu kematian, kita punya batasan waktu bernama umur gitu kan, usia, masa tua dan lain sebagainya. Dan itulah kesempatan yang memang Allah berikan kepada kita untuk memaksimalkan setiap detik yang Allah berikan untuk kita. Tentunya tadi dengan senantiasa memperbaiki amal, memperbaiki diri, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita, dan berharap dengan itu mudah-mudahan waktu kita menjadi berkah dan waktu itu juga bisa membawa kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya saya kira-kira berbicara tentang waktu. Jadi sangat penting ini, sangat penting banget. Sangat penting. Nah, kalau misalnya hari ini kalau misalnya kayak buat anak-anak muda nih, baiknya nih atau enggak pesan Ustadz buat mengisi waktu-waktu gabut gitu ya. Itu kayak gimana Zad? Ya banyak hal ya. Yang penting beraktivitas sebetulnya. Yang penting beraktivitas dan positif ya. Mau itu baca Quran, mau itu baca buku atau nonton YouTube. YouTube juga yang bagus, yang positif, kajian dan seterusnya. Walaupun ya kadang-kadang sulit juga sih seperti itu. Kan kadang kalau kita gak jelas nih ngapain, ya udah akhirnya pilihan terakhir biasanya tidur. Jatuh pada tidur gitu kan. Main HP udah bosen. Kan main HP kadang ada bosennya juga kan. Ada bosennya apalagi kalau gak ada yang WhatsApp. Ngapain nih sepi gitu kan. Sepi pengunjung gitu kan. Terus aktivitas juga ngapain? Nah, dia pilihan terakhir biasanya tidur aja deh. Gitu. Walaupun tidur juga kerja kan. Kerja lu tidur mulu. Berarti kerja, tidur itu kerjaan. Tapi emang ada tidur yang dibayar katanya. Buat nguji keempukan. Keempukan kasur. Iya. Itu ya, jadi kita bisa mengisi waktu kita tentunya dengan hal-hal yang positif ya buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada jadwal kajian, kita bisa ikut di kajian. Kemudian ya usahakan juga bergabung mungkin di komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang positif ya. Biar waktu kita juga nggak gabut. Karena kan sebenarnya gabut itu hadir karena nggak ada kerjaan gitu ya. Benar. Nggak ada aktivitas. Mungkin sebenarnya aktivitas pribadi kita banyak gitu. Tapi karena nggak ada dorongan gitu ya, nggak ada motivasi, juga nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngejak gitu kan, sendirian aja gitu kan, kayak nggak enak jadinya. Makanya emang baiknya punya teman gitu ya. Iya, teman hidup gitu. Jadi biar ada yang ngingetin gitu. Ya minimal ngingetin buat bangun tidur lah.
Pas bangun doang datangnya. Pas bangun. Oke, itu teman-teman bahasan kita tentang waktu ya, mengingat betapa pentingnya waktu yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Ya, insya Allah mudah-mudahan teman hijrah bisa juga menjadi salah satu menyediakan waktu terbaik buat teman-teman di kajian-kajiannya teman hijrah ya. Pastikan teman-teman juga ikut di kajian teman hijrah setiap hari Kamis dan Sabtu sore. Insya Allah itu bisa mengisi waktu kita menjadi lebih produktif dan tentunya juga lebih bermanfaat. Ingat bahwa kita punya batasan kematian, kita punya batasan usia juga gitu ya. Kita juga punya batasan tenaga, fisik, produktivitas dan lain sebagainya. Maka selagi kita muda, kita maksimalkan waktu yang Allah berikan dan mudah-mudahan ketika kita nanti mungkin sudah usia renta ya kita bisa menuai hasilnya. Tentunya dengan dengan memaksimalkan setiap waktu yang Allah berikan. Baik, mungkin itu ya Ustaz bahasan kita tentang waktu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau masih Ramadan. Kalau udah selepas Ramadan ya berarti di Syawal. Nanti di episode terakhir insyaallah kita akan bertemu lagi di Ngobrol Santai dengan Teman Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.